warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan isi dari buku kami, yaitu buku kami yang berjudul Air dengan Sempurnakan Gizimu dengan Cukupkan Air pada Badanmu. Mata kuliah Ilmu Gizi, dosen pengampu Pak As'ad Syamsul Arifin, SPD MPD. Nama kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama, Adinda Ine Febrianti. Yang kedua, Binti Masuro. Dan yang ketiga, Suci Murni Dayati. Sebelum itu, saya sebagai moderator akan menjelaskan terlebih dahulu isi dari buku yang kami buat. Ayo silakan Mbak Depides. Poin-poin yang terdapat di dalam buku kami yaitu yang pertama terdapat cover buku, kemudian yang kedua terdapat daftar isi, yang ketiga kata pengantar, yang keempat bab 1 pendahuluan, yang kelima bab 2 sumber dan jenis air, yang keenam bab 3 menyangkut persyaratan air minum, yang ketujuh bab 4. Kecukupan air. Yang kelima, fungsi air bagi tubuh. Yang keenam, dampak kekurangan dan kelebihan air. Yang ketujuh, kebutuhan air kelompok khusus. Yang pertama, dari isi buku akan dijelaskan oleh Saudari Adinda Ine. Kepadanya kami persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari isi buku tersebut, yaitu yang pertama, bab 1 ada pendahuluan. Air adalah salah satu dari sekian banyak sumber daya alam yang sangat dibutuhkan bagi kehidupan makhluk hidup. Air juga membantu aktivitas kehidupan bagi semua makhluk hidup, baik hewan, tumbuhan, ataupun manusia. Air ini juga merupakan suatu senyawa kimia Selanjutnya yang sangat istimewa yang terdiri dari senyawa hidrogen dan senyawa oksigen. Nah, untuk dari kedua senyawa ini, membentuk air juga, yang dimana merupakan komponen pokok dan mendasar dalam memenuhi kebutuhan seluruh makhluk hidup di bumi. Selain matahari, juga sebagai sumber energi. Untuk jumlah air yang terdapat di muka bumi ini relatif konstan meskipun air mengalami pergerakan arus tersirkulasi karena pengaruh cuaca dan juga mengalami perubahan bentuk. Selain itu, air juga merupakan senyawa yang paling melimpah di bumi. Akan tetapi, seiring dengan kebutuhan makhluk hidup, terutama manusia semakin meningkat, maka air pun juga menurun. Untuk bab 2 itu ada sumber air dan jenis air. Untuk sumber air ini terbagi atas 2, yaitu alami dan buatan. Untuk alami ini ada air permukaan, contohnya air sungai, danau, kolam, dan lain-lain. Yang kedua ada air tanah, contohnya air dengan kedalaman 50 meter, air yang terperangkap dalam batu-batuan, dan lain-lain. Yang kedua ada sumber buatan atau sumber air dalam kehidupan. Ini ada 3, air sumur, air bor, air yang diproses. Untuk air sumur ini adalah air permukaan karena hanya digali dengan kedalaman beberapa meter atau kurang dari 15 meter. Untuk air bor itu diperoleh manusia dengan melakukan pengeboran untuk mendapatkan air permukaan atau air tanah, dan itu pun tergantung pada kedalaman mulai dari 15 sampai 50 meter. Untuk air yang diproses ini sama dengan air bor, juga berasal dari air yang permukaan atau air tanah. Untuk jenis-jenis air itu minuman, yang pertama minuman jenis susu, susuan, dan produknya. Yang kedua, minuman tanpa alkohol atau air mineral, jus, nektar, minuman berasa, dan lain-lain, maupun ada juga yang beralkohol. Untuk yang bab ketiga itu persyaratan air minum. Yang pertama, parameter kualitas air minum dengan tidak mengandung determinan. Yang kedua, persyaratan fisik, itu jernih, tidak berbau, dan tidak berasa. Yang ketiga, persyaratan mikrobiologi itu tidak boleh mengandung mikroba, patogen, virus, bakteri, atau parasit. Yang keempat itu persyaratan kimia, yang dimana air ini dengan melihat
Jumlah kimia yang diperbolehkan dengan syarat tidak mengandung efek negatif. Selanjutnya itu ada persyaratan radioaktif. Itu ada bebas dari zat radioaktif. Yang terakhir ada manfaat sekelumit zat dalam air minum. Itu ada zat silikat dan zinc. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Suci. Dipersilahkan. Terima kasih Saudara Adinda Ine. Kemudian bab selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Suci Muridayati. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 4 dan bab 5. Pada bab 4 ini akan membahas mengenai kecukupan air. Pada kecukupan air ini ada beberapa subbab atau poin-poinnya. Yang pertama itu ada keseimbangan air dan natrium. Yang kedua ada asupan dan keluaran air. Kemudian yang ketiga ada kehilangan air normal. Keempat ada kehilangan air abnormal. Yang kelima ada volume air yang dibutuhkan. Untuk kecukupan air sendiri, air itu merupakan suatu kebutuhan dan bagian dari kehidupan manusia. Dengan kata lain, air sangat dibutuhkan oleh manusia. Asupan air yang kurang akan menimbulkan masalah bagi kehidupan manusia. Sebaliknya, jika asupan air yang terlalu banyak akan menimbulkan masalah kesehatan yang cukup berat, khususnya mereka yang menderita penyakit ginjal, gagal jantung, dan usia lanjut. Kemudian untuk yang keseimbangan air dan natrium di sini, sebagian besar tubuh manusia itu terdiri dari air. Pada bayi prematur jumlahnya sebesar 80% dari berat badannya. Untuk bayi normal sebesar 70-75% dari berat badannya. Dan untuk sebelum pubertas itu mengandung 65% sampai 70% dari berat badan orang. Untuk orang dewasa sebesar 50-60% dari berat badannya. Kandungan air di dalam sel lemak lebih rendah daripada kandungan air di dalam sel otot. Untuk asupan dan keluaran air, keseimbangan air akan tercapai bila volume asupan air sama dengan volume keluaran air. Asupan air dapat berupa asupan air wajib dan asupan air kehendak sendiri, atau bisa disebut elektif. Demikian juga keluaran air dapat berupa keluaran air wajib dan keluaran air elektif. Untuk yang ketiga, kehilangan air normal. Insensible water loss adalah kehilangan cairan dengan penguapan melalui kulit, serta udara yang ikut dalam udara ekspirasi. Hal ini juga dikacaukan dengan berkeringat yang berlangsung secara terus-menerus. Untuk yang keempat itu ada kehilangan air abnormal. Di samping kehilangan cairan normal, dapat pula terjadi kehilangan cairan abnormal yang disebabkan oleh berbagai penyakit atau keadaan abnormal. Kemudian ada volume air yang dibutuhkan oleh orang atau manusia. Di sini ada saya lihatkan beberapa kebutuhan air. Nah, ini ada kelompok-kelompok usia dan juga angka kecukupan air. Untuk bayi di sini 0 sampai 6 bulan itu kebutuhannya 0,8. Bisa kita lihat sendiri ya ini untuk tabelnya. Untuk yang bab kelima di sini saya akan membahas mengenai fungsi air bagi tubuh. Yang pertama sebagai pembentuk sel dan cairan tubuh. Yang kedua sebagai pengatur suhu tubuh. Yang ketiga sebagai pelarut. Yang keempat sebagai pelumas dan bantalan. Yang kelima sebagai media transportasi. Yang keenam sebagai media eliminasi sisa metabolisme. Untuk fungsi air yang kedua yaitu fungsi air dalam proses alat vital tubuh. Fungsi air dalam proses vital tubuh. Yang pertama, air sebagai pelarut dan alat angkut.
Yang dimaksud di sini yaitu air di dalam tubuh berfungsi sebagai pelarut zat gizi berupa monosakarida, asam amino, lemak, vitamin, dan mineral, serta bahan-bahan lain yang diperlukan tubuh seperti oksigen dan hormon-hormon lainnya. Untuk yang kedua yaitu air sebagai katalisator. Air berperan sebagai katalisator dalam beberapa reaksi biologis dalam sel, termasuk di dalam saluran cerna. Untuk yang ketiga, air sebagai pengatur suhu. Karena kemampuan air untuk menyalurkan panas, memegang peranan dalam mendistribusikan panas di dalam tubuh, sebagai panas yang dihasilkan dari metabolisme energi diperlukan untuk mempertahankan suhu pada 30 derajat Celcius. Nah, 30 derajat Celcius ini merupakan suhu yang paling cocok untuk bekerjanya enzim-enzim di dalam tubuh. Kemudian air sebagai peredam benturan, di mana air dalam mata jaringan saraf tulang belakang dan dalam kantung ketubah melindungi organ-organ tubuh dari benturan-benturan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk penyampaian materinya. Kemudian penyampaian materi yang ketiga oleh saya sendiri, yaitu bab 6 dan bab 7. Pada bab 6 ini kita akan membahas tentang dampak kekurangan dan kelebihan air. Sebelum kita menuju ke dampak kekurangan dan kelebihan air, saya akan memberikan sedikit pengetahuan bahwa berbagai penelitian itu menunjukkan kurang air sekitar 1% berpotensi akan menimbulkan gangguan mood. Kurang air sebanyak 2% atau lebih akan menurunkan kemampuan fisik, fisiomotorik, psikomotorik, dan kognitif. Maka dari itu sangat diperlukannya kecukupan air yang optimal, yaitu dibutuhkan volume air yang optimal sebagai berfungsi dalam tubuh, karena kekurangan dan kelebihan air tidak memberi dampak yang baik bagi tubuh. Faktor lain yang mempengaruhi kebutuhan cairan di dalam tubuh adalah yang pertama kegiatan olahraga, suhu udara yang tinggi, kelembaban udara rendah, ketinggian, konsumsi tinggi serat, dan kehilangan cairan tubuh. Maka dari itu kita akan membahas tentang kekurangan air di dalam tubuh. Kekurangan air di dalam tubuh akan menyebabkan suatu penyakit. Yang pertama yaitu hipovolemia, yaitu kondisi di mana terjadinya pengurangan volume cairan ekstasel atau cairan yang isotonik. Kemudian yang kedua akan terjadi dehidrasi, yaitu kekurangan cairan hipotonik. Kekurangan cairan, keadaan ini terjadi bila keluarnya air. Yang pertama, hipovolemia. Keadaan ini terjadi bila keluaran airnya adalah cairan yang isotonik, yaitu air dan natrium keluar dalam jumlah yang sebanding atau proporsional, sehingga osmolalitas plasma tidak berubah atau kadar natrium plasma tetap normal. Yang kedua tadi adalah dehidrasi, yaitu yang volume air yang keluar jauh lebih besar dari jumlah natrium yang keluar, atau disebut juga dengan cairan hipotonik. Kemudian kelebihan. Dampak kelebihan air itu masih belum ditemukan, tetapi terdapat dalam beberapa penyakit itu harus ditentukan kecukupan airnya, yaitu contohnya pada penderita PGK atau penyakit ginjal kronik. Sebab jika kebanyakan minum air, orang yang menderita PGK ini akan menyebabkan asma kualitas urinnya lebih rendah daripada osmolalitas plasmanya. Kemudian kita akan membahas tentang bab 7, yaitu kebutuhan air kelompok tertentu. Yang pertama, bagi ibu hamil dan menyusui. Ibu hamil kebutuhan air minumnya itu sekitar 10 gelas per hari, sedangkan ibu menyusui itu 13 gelas per hari. Mengapa demikian? Karena ibu hamil itu membutuhkan cairan yang banyak.
Dikarenakan cairan air minum yang banyak itu dapat bermanfaat sekali bagi ibu hamil dan menyusui. Yang pertama, manfaat bagi ibu hamil yaitu menjaga tubuh agar tetap terhidrasi dan terhindari dari dehidrasi. Yang kedua, akan mencegah infeksi saluran kemih. Yang ketiga, akan mendukung pertumbuhan janin dengan adanya cairan yang banyak. Kemudian akan menurunkan resiko kelahiran prematur. Sedangkan bagi ibu menyusui itu dibutuhkan sekitar 13 gelas. Mengapa? Karena hal itu sangat dibutuhkan bayi agar ASI-nya itu tidak kekurangan mineral dan baik untuk bayinya. Kemudian pada usia lanjut ini air minum juga dibutuhkan sekali bagi wanita. Pada usia 60 sampai 64 itu dibutuhkan sekitar 2,3 liter per hari. Sedangkan usia 65 sampai 80 itu dibutuhkan 1,6 liter per hari. Usia lebih dari 80 itu 1, liter per hari. Kemudian untuk dibutuhkan 2,6 liter per hari. Usia 65 sampai 80 itu dibutuhkan 1,9 liter per hari. Kemudian usia lebih dari 80 itu dibutuhkan 1,6 liter per hari. Nah, di sini ada perbedaan antara wanita dan pria dikarenakan aktivitas wanita dan pria itu sangat berbeda. Dan kebanyakan aktivitas itu dilakukan oleh pria, maka dari itu jumlah cairan kecukupan air yang dibutuhkan akan lebih banyak oleh pria. Kemudian yang ketiga yang baik yaitu 1.500 sampai 2.000 ml per hari. Karena kan olahragawan itu aktivitasnya cukup berat, sehingga akan menguras energi dan tenaga. Maka dari itu, kita cukupkan air dengan menyeimbangkan kebutuhan mineral. Sekian dari saya. Sebagai moderator, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.